Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel MS TV. Kali ini kita akan bahas atau tema berkaitan dengan patches. Ya, ini yang saya pakai saat ini akan kita kaji, kita urai sejarahnya. Sobat MS, kali ini kita akan bahas patch dari berbagai macam sisi. Yang pertama adalah dari sisi sejarahnya. Yang kedua dari sisi nilai kandungannya. Dan yang ketiga nanti dari sisi identitas dan transformasi yang melingkupinya. Sobat MS yang sangat saya hormati, berbicara tentang patches, maka kita perlu lihat dan kenali sebenarnya patches itu apa gitu. Kita sudah tahu ya, patches sering kita pakai untuk ibadah, untuk acara-acara formal gitu. Tapi sebenarnya pengertiannya apa? Jadi kalau kita lihat patch ini terbuat dari kain ya. Terbuat dari kain yang dibentuk meruncing di ujungnya. Ya, di kedua ujungnya meruncing gitu. Dan seringkali dipakai untuk penutup kepala. Maka kita bisa jelaskan bahwa patches adalah penutup kepala bagi pria yang terbuat dari kain, ya, bahan kain yang dibuat meruncing di kedua ujungnya. Ini patches begitu. Di beberapa negara, daerah yang lain, penyebutan untuk patches ini ya, macam-macam. Ada yang disebut sebagai kopiah, disebut sebagai songkok gitu. Ini kalau di Eropa, di Amerika itu disebut sebagai kufi, takiyat, atau pifes ya, disebut juga sebagai songkok. Jadi ada berbagai macam definisi atau berbagai macam terminologi ya berkaitan dengan patches itu. Selanjutnya, seperti apa sejarahnya patches itu? Bahwa keberadaan patches di Nusantara ini itu sudah bisa dijumpai paling tidak di abad ke-13 Masehi. Ini merujuk dari catatan yang dibuat oleh Rosan Yunus. Ya, beliau menulis satu artikel The Origin of Songkok or Kopiah. Jadi disebutkan di situ bahwa pedagang Arab itu di samping menyebarkan agama Islam, itu pada kurun waktu itu juga memperkenalkan adanya patches atau songkok. Kemudian di catatan yang lain, kalau kita tengok buku-buku sejarah yang diterbitkan di Indonesia, di Nusantara misalnya, yang populer untuk sobat pemerhati sejarah, yang ditulis oleh Marwati Junet. Beliau menyampaikan bahwa di abad ke-13 patches ini sudah merupakan pemandangan yang umum di tanah Melayu, pemandangan umum di Nusantara. Bahkan lebih spesifik disampaikan juga bahwa patches sudah dikenal di daerah Giri di daerah Jawa Timur. Itu pada abad ke-15. Bahkan Raja Ternate Zainal Abidin yang belajar agama Islam ke Jawa, ke Giri itu senantiasa membawa peci dan dijadikan sebagai oleh-oleh ketika pulang ke Ternate. Jadi abad ke-13, 15 keberadaan peci ini sudah dikenal dan sudah mulai umum digunakan oleh masyarakat Muslim di Jawa. Sobat MS yang sangat cendekia. Nah, kemudian bagaimana ini keberadaan peci di masa kolonial? Apakah masih tetap eksis atau kemudian hilang, tergerus oleh budaya Barat gitu? Nah, ini yang menarik. Ya. Ada satu catatan
yang dibuat oleh namanya Jane Gilman Taylor. Ya, jadi beliau meneliti tentang interaksi antara kostum Jawa dan kostum Belanda pada periode abad ke-19 sampai dengan abad 20 gitu. Yang menarik bahwa ada satu fenomena di mana masyarakat Jawa ada keinginan untuk mengasosiasikan dirinya dengan Barat dengan memakai gaya pakaian Barat. Akan tapi yang menarik adalah bahwa blangkon dan peci sebagai bagian dari budaya leluhur itu tidak pernah lepas dari kepala mereka. Jadi ada dua hal ya. Satu, ingin mengadopsi Barat melalui pakaian begitu, tapi sisi lain masih mempertahankan khasanah budaya Nusantara, yaitu blangkon dan juga pecis. Selanjutnya, yang menarik ketika Nusantara, kemudian Hindia Belanda itu mulai terbuka dengan beragam ide, pengaruh pemikiran, termasuk paham kebangsaan. Menariknya adalah bahwa pecis ini kemudian berkembang. Pemaknaan masyarakat terhadap pecis juga mulai berubah, mulai meningkat. Yang awalnya pecis dinilai sebagai salah satu aksesoris keagamaan untuk sholat, ya kan? Untuk ibadah begitu. Tapi kemudian pecis ini berkembang, nilainya menjadi sebuah ideologi berbangsa dan bernegara. Jadi apa buktinya gitu? Jadi di awal abad ke-20, di tahun 1908, kalau kita lihat, kebanyakan para aktivis pergerakan nasional waktu itu masih menggunakan baju, pakaian, maupun penutup kepala yang beridentitaskan Jawa. Ya, beskap dengan blangkon dan aksesorisnya. Tapi kemudian ini berkembang, kemudian berubah. Ya. Ketika Cokro Aminoto dan Soekarno itu memakai pecis di dalam setiap aktivitas-aktivitas rapat, kemudian aktivitas perkumpulan besar atau sering dikenal sebagai fair gathering, memimpin satu protes kepada pemerintah kolonial, itu senantiasa memakai pecis. Maka sejak saat itu pecis mulai bertransformasi. Yang awalnya adalah tradisi pesantren, kemudian berkembang pecis itu menjadi identitas nasional. Maka sobat MS yang sangat cendekia, pasca tahun 1920 itu pecis menjadi sangat familiar ya, dan identik dengan para tokoh aktivis pergerakan nasional waktu itu. Jadi, tadi saya katakan Cokro Aminoto, kemudian Soekarno, nanti kemudian ada Husni Tamrin ya, dan tokoh-tokoh yang lain memakai pecis. Di masa pergerakan, kemudian berkembang masa kemerdekaan, laskar-laskar, tentara-tentara rakyat, pejuang kemerdekaan, ketika berjuang mengangkat senjata, mengusir Belanda, itu juga memakai pecis. Ya, yang paling mudah kalau kita tengok sosok Jenderal Sudirman, itu beliau senantiasa memakai pecis di kepalanya. Maka sobat sekalian, itulah bahwa pecis yang awalnya tadi adalah identitas tradisi santri, tradisi pesantren, tradisi muslim, kemudian bertransformasi menjadi identitas nasional dan identitas kebangsaan. Maka tidak mengherankan kalau saat ini, sekarang ini, keberadaan pecis semakin meluas, dipakai oleh segala kalangan dari berbagai macam latar belakang, suku, agama, dan golongan
yang berbeda-beda. Sehingga kita bersyukur memiliki hasanah yang kaya, yang salah satunya adalah pejis, dan oleh karenanya maka kita perlu rawat, kita perlu kemudian kembangkan, dan kita terus tingkatkan kualitasnya agar pejis itu menjadi identitas yang membanggakan bagi masyarakat di Indonesia, dan nanti memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan negara-negara di luar Indonesia. Sekian tentang sejarah pejis di Nusantara. Tetap terus pantau dan ikuti channel kami di MS TV ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.